Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Aurelia Ardianti. Saya dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menyampaikan inti atau rangkuman dari file materi yang sudah diberikan oleh Miss Putri, yaitu tentang dilema penerjemah, pentingnya pembaca sasaran. Ketika menghadapi isi yang problematik, terutama yang berpotensi menista suatu kelompok atau tidak berterima secara kultural, seorang penerjemah berada dalam posisi dilematik. Ia harus bisa membayangkan pembaca terjemahannya karena merekalah yang menentukan apakah terjemahannya ini bisa diterima atau tidak. Ketidakacuhan terhadap pembaca sasaran akan berdampak kurang baik. Istilah-istilah yang bisa diterjemahkan secara setia akan menimbulkan keprihatinan, bahkan penolakan dari pembaca. Oleh karena itu, sangat menarik untuk melihat bagaimana penerjemah berusaha bermain di dua kutub. Menerjemahkan yang tidak terlalu melenceng jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Materi yang diberikan dari Miss Putri membahas kesulitan yang dihadapi penerjemah ketika menghadapi konten yang berpotensi menimbulkan masalah dan bagaimana pembaca teks sasaran menjadi. Paradigma terjemahan terkini menekankan bahwa terjemahan merupakan entitas otonom yang terpisah dari teks sumbernya. Bahkan terjemahan itu sendiri disebut asli karena pada dasarnya merupakan hasil karya orang lain yang berbeda dengan penulis teks sumber. Hal tersebut membutuhkan adanya intervensi dari penerjemah agar posisinya tidak terlalu setia kepada teks yang sedang diterjemahkannya. Pendekatan fungsional yang dikenalkan oleh Vermeer dan Reis telah menjadi tonggak sebagai penantang terhadap teori-teori usang yang menyatakan bahwa terjemahan seharusnya tetap setia kepada teks sumber. Selain kesulitan gramatikal, kesulitan yang lain adalah kesulitan kultural karena tidak adanya padanan budaya antara teks sumber dan teks sasaran. Kesulitan kultural ini relatif lebih sulit diatasi daripada kesulitan gramatikal. Itu disebabkan karena budaya tiap-tiap bangsa unik dan spesifik, memiliki ciri khas masing-masing. Bahasa sasaran sama sulitnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Contoh klasik yang sering diberikan adalah kata take a bath. Walaupun ada padanan mandi dalam bahasa Indonesia, ada yang hilang dalam terjemahan itu. Mandi yang dibayangkan orang barat lain dengan yang dibayangkan orang Indonesia. Proses penerjemahan ini menurut Bell berlangsung dalam memori manusia. Proses yang berlangsung dalam memori ini adalah analisis teks bahasa sumber ke dalam representasi semantis yang bersifat semesta dan sintesis representasi semantis tadi ke dalam teks bahasa sasaran. Berikut ini akan dibahas kesulitan kultural secara spesifik yang meliputi 4 masalah, yaitu masalah budaya material, keagamaan, ekologi, sosial organisasi, seperti yang diajukan Newmark. Masalah yang pertama yaitu masalah budaya material. Masalah ini berkaitan dengan perbedaan material antara satu budaya dengan budaya lainnya. Akan tetapi, perangkat semantis breakfast berbeda dengan perangkat semantis sarapan. Perangkat semantis breakfast bisa berkaitan dengan milk, cornflakes, egg, bread, sementara perangkat semantis sarapan berkaitan dengan nasi, pecel, teh, kopi. Yang kedua, masalah keagamaan. Masalah yang berkaitan dengan penerjemahan Alkitab. Kasus lain terjadi dalam sebuah kelas. Ketika mahasiswa diminta menerjemahkan sebuah teks tentang riwayat Nabi Ibrahim, yang salah satu kalimat dalam teks tersebut berbunyi, "And Abraham, to confirm his obedience to his God, had to slaughter his beloved son Isaac as a sacrifice." Hasil terjemahan yang terjadi cukup mengejutkan. Mahasiswa-mahasiswa yang beragama Kristen atau Katolik menerjemahkan kalimat tersebut tanpa ada masalah. Penerjemah harus berusaha mencari makna frasa mungkin berarti secara metaforis. Ibrani tersebut yang dirasa lebih mampu menyampaikan makna. Yang ketiga, masalah ekologi. Fenomena alam yang berbeda tiap negara akan pula memunculkan kesulitan-kesulitan dalam penerjemahan. Tentu saat menulis ini, Shakespeare membayangkan kecantikan kekasihnya yang seperti musim panas, suatu musim yang dinanti-nantikan orang yang hidup di daerah dingin atau subtropis. Akan tetapi bagi orang Indonesia, sulit membandingkan kecantikan seseorang dengan pendek kata. Konsep musim panas memberikan pengalaman yang berbeda bagi orang-orang yang hidup di Indonesia atau di daerah tropis dengan orang-orang yang hidup di daerah bermusim 4.
Selanjutnya, ada masalah organisasi sosial. Banyak istilah yang menimbulkan kesulitan bagi penerjemah. Contoh klasik adalah status perkawinan seseorang. Masalah yang berhubungan dengan sosial organisasi seperti contoh di atas tidak mudah untuk diatasi. Masalah yang berhubungan dengan sosial organisasi ini tidak mudah untuk diatasi. Oleh karena itu, seperti yang telah selalu disinggung dalam kelas-kelas penerjemahan, selain harus mempunyai kompetensi gramatikal, seorang penerjemah harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang lain, seperti kompetensi sosiolinguistik, wacana strategis, dan juga memiliki pengetahuan yang luas mengenai aspek non-linguistik.